Yang pertama, saya minta maaf dulu dengan masyarakat. Oke. Ada satu videoku, aku menyampaikan bahwa itu produk buatanku. Oke. Itu kehilafan aku. Oke. Aku minta maaf dengan kalian semuanya atas kehilafanku dalam bermarketing lah ya, dalam berjualan. Menurut saya bukan khilaf, tapi memang ada unsur penipuan. Ya akui itu saja ya. Jadi DRL untuk kasus selanjutnya kita akan hadapi melalui ranah hukum ya. Jadi acara perdebatan itu menurut dokter juga akan sia-sia. Kenapa? Dalam suatu perdebatan yang menang adalah yang pintar untuk berbicara ya. Jadi dokter ini sistemnya by data, by fakta ya. Oke, jadi kita bakalan berhadapan di ranah hukum. Siap-siap. Perseteruan di antara dua sosok dokter yang kerap menjadi sorotan, yaitu Dr. Viral dan Richard Lee, ternyata kian memanas saja. Dr. yang kerap tampil kontroversial lantaran mengkritisi berbagai produk kecantikan di tanah air, diam-diam rupanya sudah melaporkan Richard Lee ke polisi. Itu sebabnya ketika Richard Lee hadir di acara podcast Denny Sumargo, yang pada awalnya ingin mempertemukan keduanya untuk saling adu data dan fakta, Dr. menolak hadir. Menurut dokter perempuan yang kerap tampil dengan topeng di bagian mata ini, pertemuan tersebut hanya akan menjadi debat kusir, sehingga ia pun memilih untuk hanya berdebat nanti, tapi di ruang pengadilan. Karena sudah dilaporkan ke ranah hukum, buat apa lagi kita melakukan perdebatan, yang ada akan terjadi debat kusir. Jadi mari kita berdebat di persidangan, selesai. Itu aja. Dr. Viral rupanya telah melaporkan Richard Lee dengan tuduhan tentang pasal penipuan. Pasalnya, menurut Dr. Richard Lee selama ini telah membuka praktek kedokterannya di berbagai daerah, namun tanpa izin praktek. Terkait hal ini, Richard Lee sendiri justru telah memberikan bantahannya dengan menunjukkan surat izin praktek yang dimilikinya, yang bahkan masih berlaku sampai Oktober 2025. Yang masalah surat izin praktek itu memang beliau tidak memiliki surat izin praktek sebelumnya. Jadi surat itu baru dibuat diajukan di tanggal 12 Desember dan jadi di tanggal 13 Desember. Yang jadi pertanyaan dokter, selama ini beliau melakukan injeksi stem cell di berbagai macam kotak di masing-masing cabang dari kliniknya. Yang ingin dokter tanyakan, itu izinnya menggunakan izin apa? Ya, karena itu kalau memang dia melakukan injeksi stem cell tanpa ada izin, itu sudah merupakan tindakan kriminal. Surat izin praktek saya sama Dr. Richard Lee berlaku sampai dengan 11 Oktober 2025. Sesuai tanggal kelahiran ya? Bang, ini yang aku ngomong bang. Hati-hati dalam kita memberikan statement. Sebelumnya, Dr. pun melayangkan tudingannya kepada Dr. Richard Lee yang diduga kerap menyewa jasa buzzer untuk menghapus semua kritik yang dialamatkan kepadanya. Saya ternak buzzer, ada nggak datanya? Oke, saya beli dapat saham 20%, ada nggak datanya? Itu tuduhan, itu fitnah bang untuk saya bang. Kan biasanya kita ada nih yang namanya TikTok, ada Instagram gitu ya. Jadi Instagram itu juga lucu. Jadi untuk menyerang DRL, komen-komen yang untuk menyudutkan DRL itu bisa hilang. Bahkan dokter tidak pernah ngeblok seorang DRL. Akun DRL tidak pernah dokter blok. Dia bebas untuk berkomentar di akun dokter. Tapi kenapa? Kok komennya dokter selalu di hidden? Kenapa? Ada apa? Itu jadi pertanyaan besar. Kenapa begitu takutnya dengan seorang dokter? Dokter nggak perlu ditakutin kok. Yang dokter sampaikan adalah fakta, by data, gitu. Jadi selama dia benar, seharusnya dia nggak perlu takut. Saya dibilang hapus komen, ada nggak datanya? Dokter tahu nggak ini namanya community guideline? Terhapus karena community guideline. Tapi menggiring opini seolah-olah saya dan istri saya menghapus komen. Belum lagi jebak. Ini aku masuk bang. Yang abang tadi bilang tadi, menjebak seseorang. Ada faktanya nggak? Ada datanya nggak? Ada buktinya nggak? Entah siapa yang sedang benar dan tidak, semuanya akan dibuktikan pada persidangan di pengadilan nanti. Namun terkait dugaan adanya upaya Richard Lee untuk tidak memperpanjang kasus di pengadilan dengan menempuh jalan damai, dengan tegas, Dr. menolak untuk berdamai, kecuali Richard Lee bersedia untuk mengembalikan uang triliunan rupiah milik masyarakat luas. Sebab bagi Dr. Richard Lee telah melakukan penipuan kepada jutaan masyarakat dengan menjual produk serta melakukan praktek, namun tanpa adanya surat izin praktek. Mungkin, tapi bagaimana dengan uang masyarakat yang sudah diambil oleh beliau? Bisa nggak beliau kembalikan? Jadi perdamaian akan tercapai jika beliau sudah mengembalikan
miliaran, bahkan mungkin triliunan uang masyarakat yang sudah diambil. Silahkan. Gue nggak peduli itu. Kalau masalah polisi, aku akan jawab apa adanya nanti. Oke. I don't care about that. Maksudnya itu, gue ngerasa gue juga punya point of stand kok. Aku punya sesuatu kok yang bisa aku jelasin gitu kan. Kalau misalnya aku ngebunuh orang, atau misalnya aku jahat dengan orang, atau aku punya sesuatu, oke, aku akan akui. Tapi kalau misalnya kita juga sama-sama tahu Bang, kalau misalnya kita benar-benar jualan merkuri, oke, gue salah. Tapi kalau lu cari salah gue sebagai manusia, gue juga pasti punya kurang kok. Betul. Buktinya gue masih punya pakai stiker kayak gitu, gue masih ada kurang. Tapi benarkah Dr. Richard Lee pun telah berencana untuk melaporkan balik dokter viral yang dianggap telah cukup banyak menebar fitnah? Tidak hanya kepada dirinya, melainkan juga kepada sang istri hingga ribuan karyawan. Udah cepetan tobat, udah gitu aja. Cepetan tobat, nanti keburu banyak sidang nih dihadepin ya. Udah cepetan tobat, nggak usah pakai yang namanya sibuk sama buzzer, nggak usah ya. Cepetan tobat aja, gitu aja. Dokter, hati-hati dalam memberikan statement. Aku sering lihat dokter terburu-buru memberikan statement tanpa data. Banyak sekali dokter memberikan statement tanpa data dengan terburu-buru. Hati-hati dokter, karena kita ini ada undang-undang ITE. Saya sebagai sejawat, saya tuh sayang sekali dengan dokter. Dan saya nggak pengen dokter sampai punya masalah hukum. Ya, kita tahu bahwa dunia kecantikan, khususnya di bidang estetika, ini memang merupakan lahan bisnis yang fantastis ya. Banyak sekali peminatnya dan sesuai dengan perkembangan masyarakat ya. Semakin banyak income seseorang, itu pasti juga akan ada pengeluaran lebih yang biasanya juga tidak segan-segan untuk mengeluarkan uang banyak untuk estetika. Betul. Nah, di sini kita melihat bahwa memang ada dua rival gitu ya, yang sama-sama memberikan statement yang sangat kontradiktif dan kita juga mungkin agak bingung ya untuk picking sides kira-kira siapa yang benar dan salah karena sama-sama beda nih statementnya. Jadi siapa kira-kira yang speak the truth dan siapa yang berbohong? Nah, terlepas dari perseteruan para dokter-dokter selebriti ini gitu ya. Pasti kalau kita berbicara soal produk kecantikan, memang kita kan dituntut untuk menjaga penampilan kita. Tetapi saat ini kita juga dituntut untuk melihat bagaimana mulai jeli nih apa kandungan yang ada di dalamnya. Terus juga apalagi jangan sampai memikirkan yang namanya jangka pendek saja, tetapi jangka panjang juga masalah perizinan dari produk sendiri gitu. Betul, jadi sangat penting ya bagi konsumen untuk bisa memperoleh haknya. Dan sekali lagi juga daripada kita decide siapa yang berbohong atau mengutarakan yang sebenarnya, ya kita lihat aja ya apakah memang kasus ini akan bergulir ke meja hijau karena memang akhirnya hukum juga yang akan berbicara. Silakan mereka buktikan saja, lampirkan semua bukti baik yang dikatakan di podcast tadi ya kan, sama juga yang kata dokter fiktif tadi. Pagi-pagi udah ribut aja ya. Sabar Bu, Inhale, exhale. Yuk, ya. pakai ini dulu apa? Skincare dulu.